Selamat malam, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Amos, pasalnya yang ke-7 dan 8. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang perjalanan hidup kami dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang membimbing dan menuntun kami, dan menguatkan tubuh kami yang lemah hingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab di malam hari ini. Doa malam hari ini kami hanya serahkan sepenuhnya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita malam hari ini dari kitab Amos, pasalnya yang ke-7. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman, api yang memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Allah. Inilah yang akan diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat ini di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan pada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara lautan. Tetapi Tuhan memanggil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan mereka dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Amos pasalnya yang ke-8. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau, lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikirlah, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu,
supaya kita boleh menawarkan terigu dan mengerikan dan mengecilkan Eva, lalu membesarkan Sikal, berbuat curang dengan orang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang yang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjadi terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan meluputkan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkebunan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung dan pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Bukankah kelaparan akan menanam dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, mereka menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu aku akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asina dan Dewi Samarta dan Jual, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, seperti demi dewa kekasihmu, ya hidup, hai Bersebah. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Demikian pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang padamu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk segala berkat atas pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami sampai malam ini. Tuhan sudah tuntun dalam pembacaan Alkitab. Saatnya kami akan masuk dalam tidur malam kami. Tuhan, karuniakan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami, melindungi kami sepanjang tidur malam kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan tubuh yang berasal daripada-Mu untuk kami berkarya kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera, tiap pribadi, tiap rumah tangga. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami di pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.